Pemirsa hidup sehat, selain tulang dan sendi pada tubuh manusia juga terdapat otot, yaitu jaringan yang memberikan kekuatan dan memungkinkan kita untuk bisa bergerak. Dan berikut adalah sejumlah informasi terkait fungsi otot. Pertama, menjaga postur tubuh. Pemirsa, postur tubuh yang baik pada manusia ada kaitannya dengan fungsi otot yang berperan dalam menjaga postur badan agar tubuh bisa duduk atau berdiri dalam posisi yang benar. Apabila postur tubuh tidak dijaga dengan baik akan membuat otot semakin melemah, nyeri pada persendian hingga postur tubuh akan menjadi bungkuk. Fungsi kedua yaitu otot pernapasan, memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Tanpa otot, pernapasan kita tidak akan bisa mendapatkan oksigen yang dibutuhkan sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi. Selain itu, otot pernapasan juga bekerja saat kita berbicara dan bernyanyi, mengatur keseimbangan asam basa dalam darah dan membantu batuk bersin. Fungsi otot lainnya yaitu untuk melakukan gerakan tubuh. Dalam melakukan gerakan pada tubuh, fungsi otot sangatlah penting. Seperti ketika kita mengangkat tangan, otot bisep di lengan atas berkontraksi, sementara otot trisep berelaksasi. Kontraksi otot bisep menarik tulang pengupil sehingga lengan bawah terangkat. Begitu pula saat kita menekuk lutut, otot hamstring berkontraksi, sementara otot quadricep berelaksasi. Fungsi keempat yaitu membantu proses pencernaan. Pemirsa, saat proses pencernaan, gerakan otot yang teratur membantu mendorong makanan melalui saluran pencernaan, mulai dari mulut hingga anus. Tanpa adanya kontraksi otot, makanan tidak akan bisa dicerna dengan baik. Kontraksi otot secara berirama dikenal sebagai gerakan peristaltik, memungkinkan makanan yang kita konsumsi untuk bergerak melalui kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Selain itu, otot juga membantu mencampur makanan dengan enzim pencernaan agar nutrisi di dalamnya dapat diserap dengan maksimal. Yes, selamat pagi Indonesia. Berjumpa lagi di program kesehatan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib saksikan episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah pemirsa, hari ini Dr. Ekles sedang berada di salah satu klinik kesehatan di Bilangan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Ingin melakukan sport massage? Yuk ikutin terus. Oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Coach Asep. Dan Coach Asep ini ternyata fisioterapi tim nasional kita ya? Betul, di U19. Nah pas nih Pak Dr. Ekles datang ke sini nih, karena teman aku menyarankan, dokter kan sering olahraga, pingin massage, bagusnya di sport massage nih. Nah yes. Di sini tempatnya ketemu Coach Asep. Apa kabar tuh? Kabar baik. Luar biasa ya? Luar biasa. Nah sebelum kita melakukan sport massage, pemirsa juga pengen tahu nih, karena kan mungkin yang pemirsa tahu ada massage spa mungkin, atau medical massage. Ini ada istilah sport massage nih. Ya. Apa tuh, Coach Asep? Oke, jadi sport massage sendiri merupakan salah satu bagian dari recovery buat orang sebelum ataupun sesudah olahraga, di mana ini bisa sangat membantu kita untuk mengurangi resiko cedera ataupun kita ingin meningkatkan performance. Jadi itu yang bisa dibantu dari sport massage. Oke, berarti ini dilakukan sebelum olahraga ataupun sesudah? Bisa keduanya ya. Jadi sport massage bisa dilakukan bahkan sebelum, saat, dan setelah berolahraga. Itu bisa dilakukan sport massage. Nah, kalau orang tidak melakukan olahraga, nah kadang-kadang sport massage yang untuk atlet tuh, itu benar demikian atau gimana, Coach? Sebenarnya kalau kita melihat sekarang perkembangan dunia olahraga ini kan bukan hanya atlet, tapi banyak banget sport entusias yang mereka mulai berolahraga seperti berlari, sepeda, gym, dan lain-lain. Itu yang sebenarnya nantinya membutuhkan sport massage. Banyak yang tidak tahu apa itu sport massage, nah maka kita harus sosialisasikan. Tapi kalau dia tidak berolahraga ya bukan sport massage ya? Iya, jadi ada massage yang biasa juga. Nah, Coach, bertepatan nih. Saya kan tadi baru olahraga nih. Saya tiap hari tuh biasa ada running, atau di treadmill, sama angkat-angkat beban. Ya. Tapi kok tiba-tiba agak lindu-lindu, pegel-pegel gitu. Nah, teman aku menyarankan ke sini. Oke. Langsung aja? Ya, boleh. Oke, mari guys. Pemirsa hidup sehat, aktivitas seperti olahraga, pekerjaan kantoran hingga kegiatan rumah tangga sehari-hari yang tergolong berat dan dikerjakan berulang akan berisiko menimbulkan cedera pada otot yang dikenal dengan istilah kram.
Kram otot adalah kondisi di mana otot mengalami stres atau penekanan yang melebihi kemampuannya. Kram bisa terjadi pada area tubuh manapun yang disebabkan karena kurangnya peregangan atau pemanasan, baik sebelum atau setelah olahraga. Dan jika tak segera tertangani dengan tepat, dapat memicu adanya kerusakan otot permanen. Lalu, apa saja jenis cedera otot? Berikut ulasannya untuk Anda. Pertama adalah strain, jenis cedera yang terjadi pada bagian otot atau tendon yang disebabkan adanya regangan yang berlebihan. Ditandai dengan gejala nyeri yang terlokalisasi, kaku, bengkak, juga hematoma di sekitar cedera. Terdapat 3 tingkatan pada cedera strain. Strain tingkat pertama yaitu hanya peradangan ringan. Tingkat kedua, cedera hingga terjadinya kerusakan otot atau tendon yang menyebabkan berkurangnya kekuatan otot. Dan tingkat ketiga yaitu kerusakan otot atau tendon parah seperti adanya robekan hingga putus yang memerlukan tindakan medis seperti operasi yang dilanjutkan dengan fisioterapi atau rehabilitasi. Berikutnya adalah sprain yang disebabkan oleh peregangan berlebihan sehingga terjadinya cedera pada ligamen. Penderita sprain akan merasakan gejala seperti nyeri, bengkak, sulit menggerakkan sendi hingga kesulitan menggerakkan anggota tubuh atau ekstremitas yang mengalami cedera. Pada level 1, cedera ditandai dengan adanya hematoma pada ligamentum dan beberapa serabut yang putus dan disertai gejala nyeri pada area cedera, bengkak, dan nyeri saat ditekan. Penderita sprain cukup melakukan istirahat karena cedera ini bisa pulih dengan sendirinya. Sprain tingkat kedua yang terjadi akibat banyak serabut ligamen yang putus. Penderita merasakan gejala nyeri, bengkak, dan adanya efusi atau cairan yang keluar hingga sulit menggerakkan area persendian. Sprain tingkat ketiga yaitu putusnya seluruh ligamen hingga kedua ujung terpisah yang membuat penderitanya merasakan nyeri yang teramat sangat, pembengkakan hingga sulit bergerak. Pada tahap ini diperlukan prosedur medis yang lebih serius seperti tindakan operasi. Dok, apa benar minum cukup air dapat membantu meningkatkan kesehatan kulit? Ya dong, karena air adalah salah satu komposisi inti dari seluruh tubuh. Bayangkan, tubuh kita memiliki 70% kandungan air. Jadi banyak banget ya. Nah, salah satu efeknya adalah ke kulit. Bahkan kulit kita memiliki kandungan 60-70% air. Jadi kalau tidak ada air, gimana nasibnya? Di kulit, kalau kekurangan air dapat mengakibatkan dehidrasi. Jadi penting banget air untuk kulit. Supaya kulit kita kelihatan terhidrasi, kenyal, lembab, dan kelihatan sehat. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di ruang treatment ya Coach ya? Yes, betul. Oke, kita mau ngapain nih Coach? Oke, jadi mungkin habis tadi udah nge-gym, saya rasa mungkin di area sini, daerah pundak agak sedikit terasa kaku. Bener banget. Sama nanti karena tadi habis lari juga mungkin di area sekitar betis itu banyak mengalami kekakuan. Oke. Gitu, ya. Jadi daerah bagian atas di punggung, sama fokus di kaki ya? Ya, betul. Sebelumnya memang sport massage ini merupakan salah satu bagian dari recovery. Jadi recovery itu banyak, kita bisa menggunakan ice bath, kita bisa menggunakan sport massage, termasuk kita juga menggunakan peralatan-peralatan bantu lainnya. Jadi sport massage kita akan lakukan sebenarnya bisa full body, tapi untuk hari ini kita akan fokus ke bagian area atas dan area bawah. Seperti itu. Oke, dan ini mungkin yang sering dikeluhkan ya. Karena rata-rata kan orang bagian atas olahraga kayak angkat beban dan lari ya. Iya, karena kalau misalkan ototnya itu nanti kita tidak melakukan sport massage ataupun recovery, jadi ditakutkan ototnya menjadi kaku. Nah, saat ototnya kaku, disitulah sebenarnya nantinya lebih rentan untuk mengalami cedera dan bahkan bisa mengganggu sampai nanti mungkin gampang pusing seperti itu. Karena memang otot ini kan kita pengen recovery supaya dia bisa digunakan kembali. Jadi nantinya rutin berolahraga, ya kita juga rutin melakukan sport massage. Benar, berarti penting banget ya. Oke, Coach. Ya, nah di sini kita akan melakukan berbagai macam teknik untuk sport massage. Akan dibantu oleh tim sport terapis kami.
Jadi memang coach yang melakukan juga massage ini memang harus terapi khusus ya? Iya, betul. Jadi fisioterapis itu kalau untuk cedera kita lakukan dengan fisioterapis. Tetapi kalau untuk sport massage kita menggunakan yang namanya sport terapis, yang dimana udah lulusan dari ilmu olahraga, dimana mereka juga akhirnya belajar tentang anatomi, mereka juga belajar tentang hubungan antara olahraga dengan kelelahan dan juga berbagai macam teknik recovery. Jadi pastinya akan berbeda dengan massage tradisional. Oke, titik-titik ini berarti ada titik-titik khusus atau gerakan-gerakan khusus, gimana coach? Jadi pada saat kita melakukan olahraga, sebenarnya bakal ada beberapa titik yang lebih rentan untuk mengalami kekakuan. Itu dinamakan trigger point. Oke. Dimana setiap otot mempunyai trigger point-nya sendiri yang akan aktif pada saat dia setelah digunakan berolahraga, ataupun sebenarnya pada orang kantoran juga banyak yang mereka mungkin posisi statik dalam waktu lama. Jadi hampir mirip. Bedanya kalau digunakan olahraga ya karena digunakan, tetapi kalau yang di kantor itu adalah yang jarang digunakan, sehingga ototnya mengalami kekakuan. Jadi saat dia dilakukan berbagai macam teknik sport massage, maka bernafas untuk nafas panjang, termasuk buang nafas, tarik nafas, itu membantu prosesnya menjadi lebih rileks. Coach Asep, sebaiknya massage ini dilakukan berapa kali sih? Sebenarnya untuk yang melakukan sport massage ini tergantung dari seberapa banyak dia melakukan olahraga dalam setiap minggunya. Sebagai contoh, kalau orang yang setiap hari berolahraga dalam 1 minggu, mungkin minimal dia harus melakukan 1-2 kali. Tetapi apabila dia olahraganya seminggu 3 kali, mungkin 2 minggu sekali masih oke. Kalau dia yang cuma mungkin seminggu sekali, ya 1 bulan sekali melakukan sport massage juga itu bagus. Termasuk juga sebenarnya sport massage ini bukan hanya untuk yang aktif berolahraga, tadi pun yang orang-orang misalkan pasca cedera, mereka kan ototnya menjadi kaku nih. Ya. Nah, itu juga mereka bisa menjadi salah satu program dalam rehabilitasi. Coach, rata-rata yang datang ke sini yang melakukan sport massage aktif melakukan olahraga. Kalau saya kan kadang nge-gym atau lari, tapi biasanya yang datang ke sini aktif olahraga apa sih, Coach? Oke, yang terbaru sekarang ini banyak banget yang datang itu mereka dari tenis, gitu. pedal, termasuk juga sekarang yang ada beberapa seperti dari basket, mereka juga yang rutin fun football ya, sekarang banyak banget orang fun football. Jadi saya pikir semua jenis olahraga membutuhkan sport massage. Tapi memang ada yang olahraga-olahraga prestasi, mereka seperti atlet, mereka sudah tahu pentingnya sport massage, tetapi mungkin teman-teman sport entusias itu masih kita edukasi, karena memang apabila dilakukan secara rutin, sport massage ini bisa membantu untuk bagaimana mereka performance-nya lebih baik saat mereka melakukan olahraga, dan juga ya nggak gampang cedera. Ini kan lagi hits banget nih yang lari-lari nih. Yang harus apa ya, yang berkegiatan lari 1 hari sekali, berarti memang wajib ya seminggu 1-2 kali ya Coach tadi ya? Betul. Harus melakukan sport massage. Nah ini nih, para runners di rumah nih, setidaknya melakukan sport massage 1-2 kali dalam seminggu ya Coach? Betul. Oke. Nah urutan massage-nya gimana Coach? Dari punggung atau dari kaki atau gimana Coach? Sebenarnya tidak ada satu hal yang memang menjadi patokan harus atas ke bawah. Tapi yang pertama adalah prinsip-prinsipnya, misalkan kita massage-nya itu ke arah jantung, berarti dari bawah ke atas untuk penekanannya. Kalau yang kedua, ya kalau memang full body massage, jadi dari bawah sampai ke atas, itu juga salah satu hal yang mungkin lebih di faktor efisiensi juga, ya kan? Dari juga pergerakannya, seperti itu. Jadi sebenarnya yang penting adalah bagaimana kita memberikan tekanannya. Karena tekanan ini berbeda-beda. Ada tekanan yang halus, itu pasti digunakan untuk awal pada saat kita memulai sport massage, tetapi tekanan yang lebih dalam, yang lebih penekanannya lebih kencang, itu akan dilakukan untuk apabila ada beberapa titik yang tadi trigger point yang memang dia kaku, itu perlu penekanan berlebih, seperti itu. Nah, mungkin pemirsa juga bertanya-tanya nih Coach, kontraindikasi atau yang tidak boleh melakukan sport massage dalam keadaan apa aja nih Coach? Oke, nah ini penting banget buat teman-teman yang hobi melakukan sport massage. Ada beberapa kondisi di mana kita harus hati-hati. Sport massage ini kurang efektif ataupun bahkan bisa menjadi salah satu hal yang berbahaya apabila yang pertama adalah sedang mengalami yang namanya cedera pada bagian otot maupun pada ligamen. Kalau semakin dilakukan massage di area tersebut, ditakutkan terjadi kerobekan yang semakin besar. Yang kedua adalah pada saat kita merasakan badan kita sedang demam, itu juga harus hati-hati untuk dilakukan massage. Yang ketiga adalah adanya luka terbuka, itu juga menjadi satu perhatian khusus apabila dilakukan sport massage. Dok, aku nggak suka makan sayur, bahaya nggak sih? Ada pertanyaan kayak gini. Ya, sayang ya. Karena sayur adalah salah satu jenis yang kaya akan serat-serat atau fiber.
Nah, biasanya alternatifnya kalau kalian nggak suka sayur, bisa juga mengkonsumsi buah-buahan. Sama fungsinya, kayak akan fiber, serat-serat, dan berbagai antioksidan dan vitamin. Kita tahu bersama fungsi sayur dan buah bagus banget untuk kesehatan pencernaan, mengontrol kadar gula darah dan kolesterol bisa juga mengurangi resiko penyakit jantung dan diabetes. Jadi rajin konsumsi sayur, kalaupun tidak suka bisa dikombinasi ataupun diganti dengan buah-buahan. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Masih dengan Coach Asep. Nah, Pak Dr. Ekles sudah pakai baju kembali. Sekarang step selanjutnya apa nih, Coach? Kita akan lakukan namanya sport recovery. Di mana nanti kita akan tambahkan beberapa gerakan seperti stretching, termasuk juga ada menggunakan teknologi seperti yang namanya recovery pump. Oke, penasaran nih. Tapi sebelumnya mungkin pemirsa juga penasaran, pingin tahu secara umum nih, apa sih bedanya antara sport massage pada umumnya sama fisioterapi? Oke, jadi kalau sport massage tadi sempat kita bahas, ini memang ditujukan untuk orang-orang yang hobi berolahraga supaya otot-otot yang kaku setelah berolahraga itu bisa kembali bugar sehingga nantinya bisa digunakan kembali dan pastinya mengurangi resiko cedera. Yang kedua, tadi juga kalau massage tradisional mungkin dia memang tujuan utamanya buat relaksasi secara umum, tapi mungkin tidak secara khusus untuk orang-orang yang berolahraga. Oke. Yang ketiga ada juga sport recovery yang tadi mau dilakukan di sini dengan menggunakan berbagai macam tambahan teknik seperti tadi ada stretching, kita juga pakai mobilisasi sendi, ada penggunaan beberapa alat mungkin yang familiar, ada massage gun, kita juga menggunakan bisa recovery pump. Satu lagi, sport physiotherapy itu dilakukan untuk orang yang sedang mengalami cedera, sehingga mereka harus melakukan fisioterapi dengan menggunakan berbagai macam peralatan seperti ultrasound, extracorporeal shockwave therapy, manual therapy, dan juga exercise therapy. Keduanya saling berhubungan. Seorang yang lakukan sport massage, kalau lagi di massage ada cedera, maka akan dikonsulkan ke fisioterapi. Begitupun orang yang melakukan fisioterapi, saat dia dalam proses terapi itu ototnya kaku, maka akan disarankan untuk melakukan sport massage. Jadi saling berhubungan. Saling berkesinambungan. Dan itu rata-rata kan kalau ada tempat sport massage, ada fisioterapis juga di dalamnya. Betul, ya. Itu akan lebih ideal kalau digabungkan seperti itu. Ya, untuk stretching dan juga recovery ini akan dibantu oleh Mas Ivan yang seorang fisioterapis. Silakan Mas Ivan. Oke, permisi ya dok ya. Oke, saya bantu. Oke Coach, memang rasanya kayak ke stretch gitu ya? Karena yang tujuannya itu ya? Ya, jadi tadi stretching statis ini tujuannya adalah meregangkan ototnya supaya nantinya otot yang sudah digunakan tadi kita akan lebih memanjang lagi nantinya sehingga nggak gampang mengalami penurunan fleksibilitas. Jadi supaya fleksibilitas ototnya tetap terjaga sehingga nantinya mobilitas sendi kita masih tetap bagus. Jadi itu salah satu bagian dari recovery yaitu cooling down. Banyak orang yang gunakan pasca berolahraga. Setuju banget. Dan apalagi bagi kita yang rutin berolahraga kadang-kadang kerasa tegang atau kadang-kadang otot lu memendek tuh karena mungkin nggak di stretching ya. Betul. Itu yang menjadi penting untuk stretching. Oke, ini adalah compression recovery atau kita sering mengenalnya dengan nama recovery pump. Di mana recovery pump ini punya benefit untuk membuat sirkulasi darah di otot yang tadi sudah kita lakukan stretching, kita lakukan sport massage, itu menjadi lebih baik. Termasuk juga bagaimana otot yang tadi mungkin kaku dengan dilakukan pumping itu membuat dia nggak terlalu kaku. Oke pemirsa, akhirnya selesai sudah semua treatmentnya hari ini ya, Coach. Langsung ringan. Dan memang pemirsa harus diperhatikan bahwa apalagi yang sport antusias wajib atau disarankan melakukan namanya sport massage ya. Oke nih, Coach, terakhir bagi pemirsa di rumah apa tipsnya nih? Apalagi bagi sport antusias di rumah nih. Untuk semua sport enthusiast, jangan lupa untuk melakukan recovery
ada yang aktif maupun yang pasif. Yang aktif diantaranya juga kita mengatur bagaimana tidur, bagaimana nutrisi, termasuk juga bagaimana tetap berolahraga sesuai dengan kemampuannya. Dan juga bisa dibantu oleh passive recovery seperti diantaranya kita melakukan sport massage, kita juga menggunakan berbagai macam teknologi seperti recovery pump, massage gun, dan lain sebagainya. Tetapi apabila teman-teman mengalami cedera, jangan lupa segera lakukan fisioterapi supaya apa? Nantinya proses pemulihan cederanya berjalan dengan baik sehingga kita bisa kembali berolahraga dan tetap bebas cedera, termasuk juga bagaimana supaya kita nanti performance-nya akan lebih maksimal saat berolahraga. Oke Coach, terima kasih waktunya dan massage tadi enak banget. Oke. Sukses ke depannya ya. Siap, sampai ketemu lagi. Iya. Oke pemirsa, tidak terasa kita di penghujung acara. Semoga apa yang kami sajikan kali ini bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Ekles Klinik sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit 2024, yaitu Ekles Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment.